Hai, ketemu lagi sama gua. eh kita akan bahas sepak bola lagi, seperti video-video gua sebelumnya. Di video kali ini gua akan coba bahas tentang transfer window ya. Jadi, karena kan transfer window market udah tutup, udah resmi ditutup per 1 September kemarin. Jadi, gue mau akan bagi video ini jadi 3 part gitu ya. Jadi ada versinya Serie A, versinya Premier League, sama versinya La Liga. Yang pertama di video ini gue akan coba bahas yang Serie A dulu. Gue akan bahas 20 transfer Serie A yang masuk top teratas berdasarkan market value at that time. Jadi waktu ditransfer market value-nya paling tinggi, 20 paling tinggi kalau di Serie A berdasarkan transfer market. Jadi di websitenya transfer market ya. Di posisi pertama itu ada Tammy Abraham dari Chelsea ke AS Roma. Terus nomor 2 ada Moiskin dari Everton ke Juventus. Terus yang ketiga ada Christian Romero dari Juventus ke Atalanta yang kemudian dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Terus yang keempat ada Hakan Çalhanoğlu dari AC Milan free transfer ke Inter Milan. Kelima ada Manuel Locatelli dari Sassuolo ke Juventus, loan transfer. Terus yang keenam ada Matteo Politano dari Inter ke Napoli. Terus ketujuh ada Joaquin Correa, ada dari Lazio ke Inter. Kemudian Fikayo Tomori dari Chelsea ke Milan. Walaupun udah bermain dari tengah musim kemarin ya, cuma diresmikan per musim ini, beli jadi hak miliknya AC Milan. Posisi 9 ada Merih Demiral dari Juventus ke Atalanta. Posisi ke-10 ada Sandro Tonali dari Brescia ke AC Milan, sama kayak Fikayo Tomori, udah tinggal diresmikan aja. Musim lalu udah main di Milan. Posisi 11 ada Weston McKennie, kalau nggak salah dari Schalke ya, ke Juventus. Posisi 12 ada Mike Maignan dari dari Lille. Dari Lille ke AC Milan. Kemudian posisi 13 ada Roger Ibanez dari Atalanta ke AS Roma. Kemudian ada Andre Zambo Anguissa. Nah ini gue nggak tahu nih, baru dengar nama ini. Andre Zambo Anguissa dari Napoli. Kemudian ada Nicolas Gonzalez, timnas Argentina, main di Liga Jerman, gue agak lupa. Ke Fiorentina, masuk ke Fiorentina. Posisi 16 ada Timo Bakayoko yang diresmikan juga oleh AC Milan akhirnya. Setelah sempat berkelana ke Napoli, ke Monaco, balik lagi ke Milan, ternyata ya diresmikan oleh Milan. Kemudian ada Hamed Junior Traore, kemudian ada Lucas Torreira dari Arsenal, kemudian masuk ke Fiorentina musim ini. Kemudian ada Musa Barrow dari Atalanta ke Bologna, dan posisi 20 ada Juan Musso dari Udinese ke Atalanta. Nah, itu ada 20 top 10 ya. Top 10 bukan berdasarkan nominal transfernya, tapi berdasarkan market value at that time waktu dia ditransfer. Komentar gue, nama-namanya cukup menarik walaupun memang tidak segemerlap tidak segemerlap Liga Prancis dengan PSG-nya, tidak segemerlap Premier League dengan Manchester United dan Manchester City-nya, ataupun Arsenal yang buang-buang duit. Tidak segemerlap bahkan La Liga yang bikin kejutan di akhir di hari deadline dengan Antoine Griezmann pindah dari Barcelona ke Atletico Madrid pulang. Memang tidak segemerlap itu, dari sisi nominal, dari sisi nama-namanya pun tidak terlalu segemerlap itu. Cuma menurut gue Italia memang kembali ke kitahnya ya, dalam artian nggak mau buang-buang duit demi satu orang pemain gitu, karena memang dulu waktu zamannya Serie A, masa jaya gitu ya, 90-an itu banyak transfer, bursa transfer dipecahkan sama Serie A, tapi sekarang kesini udah jarang tuh bursa transfer dipecahkan sama Serie A, banyaknya La Liga ataupun Premier League. Tanggapan gue, Serie A musim ini akan menarik, akan kompetitif. Kenapa? Karena menurut gue satu hal yang cukup krusial adalah kalau kita dulu mengenali The Magnificent Seven, Il Sette Magnifico gitu kalau nggak salah ya nama bahasa Italianya ya, 7 klub teratas gitu ya, itu hampir semuanya ganti pelatih. Oke.
Kecuali Milan dan Atalanta, bahkan gue berani bilang. Inter ganti dari Conte ke Simone Inzaghi. Juventus ganti dari siapa pelatih Inter kemarin? Andrea Pirlo ke Massimiliano Allegri. Lazio dari Simone Inzaghi ke Maurizio Sarri, ya kan? Napoli juga ganti, Gattuso udah nggak ada di sana lagi. Fiorentina juga ganti. Jadi menurut gua AS Roma masuk Jose Mourinho, wow gila keren itu. Terus siapa lagi coba ya, gua nyontek dulu bentar. Yang bertahan hanya Atalanta dengan Gianpiero Gasperini-nya dan AC Milan dengan Stefano Pioli-nya. Jadi cukup menarik Liga Italia Serie A musim ini 2021-2022. Pergerakan pemainnya juga luar biasa. Perubahannya. Dan kalau di orang banyak bilang enggak lah Serie A mah bosenin. Sabar dulu saudara-saudara. Coba Anda bandingkan pertandingan pertama Serie A, La Liga, dan Premier League. Jumlah golnya siapa yang paling banyak? Serie A saudara-saudara. Jadi jangan meremehkan Serie A. Dan ingat, kemarin Piala Eropa juaranya siapa? Forza Azzurri saudara-saudara. Jadi jangan remehkan Liga Italia. Masih menarik menurut gue Liga Italia. Ditambah UEFA Champions League UCL. Sang juara 7 kali kembali ke kampung halamannya. AC Milan walaupun satu grup dengan Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto. Tapi menurut gua Liga Italia akan sangat menarik pertarungannya, kompetitif, susah ditebak bahkan gua bilang. Nanti akan siapa juaranya, mungkin akan ganti-gantian. Gua nggak akan berani prediksi siapa yang bisa juara ya. Bahkan sebagai Milanisti pun gue nggak akan berani bilang AC Milan akan juara, walaupun kalau menurut gue ya di 20 nama ini pemain AC Milan itu ada 1 Fikayo Tomori, 2 Sandro Tonali, 3 Mike Maignan, 4 Timeo Bakayoko. Ada 4 dari 20, ada 4 nama pemain AC Milan baru yang masuk top 20 transfer Serie A berdasarkan situs Transfermarkt. Jadi menurut gue apakah AC Milan bisa juara? Bisa jadi. Berdalam hati kecil gua berharap AC Milan juara, tapi gue mencoba untuk realistis karena tim-tim lain juga berbenah diri. Let's see aja lah nanti 2021 2022 siapa juaranya. Cuma satu hal yang mau bisa gue janjikan, itu yang gue bisa sampaikan ke kalian. Menurut gue Serie A musim ini akan sangat unpredictable. Jadi jangan kaget untuk semua tifosi di klubnya Serie A. Oke? Nanti gue akan bikin terpisah untuk pembahasan gue untuk transfer marketnya AC Milan ya. Berhubung saya Milanisti jadi harap maklum. Oke, terima kasih teman-teman. Coba cek juga nanti video gue tentang Premier League dan juga La Liga. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, bye-bye. Stay safe, stay healthy. God bless. Dadah.